Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramdan Naim, nomor absen 14 dari kelas 10D. Nah, di sini langsung saja ya, to the point saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kahuripan. Baik, jadi Kerajaan Kahuripan sendiri adalah kerajaan yang sangat bersejarah di Indonesia. Nah, kerajaan ini tuh didirikan atau dipimpin awalnya itu oleh raja, yaitu Raja Airlangga. Nah, Raja Airlangga ini sangat berjasa karena kenapa? Karena dapat menyatukan kembali wilayah Jawa Timur yang awalnya itu tuh terpecah sehingga akhirnya itu dapat disatukan kembali. Nah, karena mungkin durasinya nanti tidak kepanjangan, langsung saja masuk ke materi ya semuanya. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pada latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan ini dilatar belakangi karena runtuhnya Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram, yaitu sekitar tahun 1016 Masehi. Nah, kenapa kerajaan ini bisa runtuh? Nah, kerajaan ini bisa runtuh karena terjadi serangan oleh raja, yaitu namanya Raja Wurowari. Nah, Raja Wurowari sehingga itu menyebabkan kehancuran atau kerusakan yang sangat besar dan juga menimbulkan kematian seorang raja. Nah, kematian seorang raja ini namanya yaitu Dharmawangsa Teguh, yang kebetulan mempunyai menantu yaitu namanya Raja Airlangga. Yang kebetulan juga Raja Airlangga itu pada waktu itu masih kisaran berusia tahun 16 tahun. Nah, karena serangan ini, Raja Airlangga dan juga pengikut-pengikutnya itu melarikan diri untuk menyelamatkan diri di sebuah hutan. Nah, dinampak bertahun-tahun berlalu, dinampak sudah aman, sudah stabil. Raja Airlangga ini diperintah untuk memimpin atau mengatur wilayah sekitar. Dan kemudian berjalannya waktu, Raja Airlangga ini dinobatkan sebagai raja dan juga ia mendirikan yaitu Kerajaan Kahuripan ini. Nah, Kerajaan Kahuripan ini didirikan kurun waktu 1019 Masehi. Nah, selanjutnya ada yaitu kondisi sosial dan politik sebelumnya berdiri Kerajaan Kahuripan ini. Nah, kondisi politik dan sosialnya ini tuh sangat tidak stabil ya semuanya. Karena kenapa? Karena itu banyak kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Jawa Timur yang haus akan kekuasaan. Nah, sehingga itu membuat wilayah ini tuh rawan sekali terjadinya konflik. Nah, selanjutnya yaitu motivasi pendirian Kerajaan Kahuripan. Nah, motivasinya itu ya seperti awal tadi, ingin menstabilkan dan membuat nyaman wilayah sekitar. Dan juga Raja Airlangga ini mempunyai tujuan untuk memperluas kekuasaannya. Selain itu, juga mempunyai tujuan untuk memelihara budaya warisan spiritual. Nah, langsung saja masuk ke masa kejayaan. Masuk ke masa kejayaan. Yang pertama itu pada bidang pemerintahan Raja Airlangga. Nah, karena Raja Airlangga itu dikenal seorang raja yang bijak dan juga cekatan, yaitu mampu menstabilkan dan membuat aman wilayahnya sekitar itu menjadi nyaman dan aman, dan terutama pada bidang politik. Nah, selanjutnya pada bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, pada bidang ekonomi dan perdagangan ini Raja Airlangga itu membuat sebuah pelabuhan yang namanya yaitu Pelabuhan Ujung Galuh. Nah, Pelabuhan Ujung Galuh ini terletak di Sidoarjo yang saat ini itu menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, dan juga sering dikunjungi
oleh kapal-kapal dagang seperti dari Champa, Burma, dan Ceylon. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang pertanian dan infrastruktur. Nah, pada bidang pertanian dan infrastruktur ini, Raja Airlangga ini membuat atau membentuk sebuah bendungan yang namanya itu Waringin Sabta. Nah, bendungan ini digunakan untuk mengairi atau sebagai irigasi pertanian yang sehingga itu membuat dampak yang sangat positif, yaitu menjadikan wilayah sekitar atau wilayah tersebut itu sebagai pemasokan atau sumber beras terbesar di wilayah Nusantara. Nah, untuk masa kejayaan terakhir pada bidang pembangunan budaya, jadi di era ini itu menghasilkan sebuah karya sastra yang penulisannya itu di kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Yang nanti bakal kita bahas pada peninggalan kerajaan. Nah, dan juga itu ada candi-candi juga, yang candi-candi penting yaitu seperti Candi Belahan. Itu nanti juga kita akan bahas pada peninggalan kerajaan. Nah, selanjutnya yaitu fase kemunduran ya semuanya. Ya ibarat seperti kehidupan, terkadang kehidupan itu berjalan lurus seperti kemauan kita, tapi terkadang perlu rintangan sehingga ya terkadang terpeleset gitulah. Terkadang terpeleset, tersandung kerikil-kerikil kecil. Nah, jadi kerajaan juga itu ya mengalami kemerosotan dalam fase kemunduran. Nah, ini tuh disebabkan karena perselisihan antara ketiga anak dari Raja Airlangga. Jadi Raja Airlangga itu mempunyai 3 anak, yaitu namanya ada Sanggrama Wijaya, Tunggadewi, lalu ada juga Mapanji Garasakan, dan yang terakhir itu Sri Samarawijaya. Nah, fase kemunduran ini disebabkan juga karena pembagian kerajaan. Nah, yang awal mulanya itu kerajaan kalau Kahuripan itu 1, nah itu dijadikan menjadi 2. Nah, ini tuh dibagi menjadi kerajaan Janggala atau Kahuripan sendiri yang diberikan kepada anaknya yaitu Mapanji Garasakan. Lalu dibagi menjadi kerajaan Kediri atau Daha yang diberikan kepada anaknya yaitu Sri Samarawijaya. Nah, dari pembagian itu Sang Raja Airlangga ini turun tahtanya atau turun jabatannya, yaitu menjadi seorang pertapa atau seorang pendeta lah itu. Nah, sehingga pada tahun 1049 Masehi ia dinyatakan wafat. Nah, dari pembagian kerajaan ini itu bukannya muncul sebuah dampak positif, tapi malah muncullah sebuah dampak negatif, yaitu terjadinya persaingan jangka panjang yang terjadi antara kerajaan Jenggala dan juga kerajaan Kediri. Nah, langsung masuk saja pada peninggalan kerajaan. Jadi yang pertama itu ada namanya Candi Belahan atau Petirtaan Sumber Tetek. Nah, ini tuh terletak di Wonosuryo, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di candi ini tuh terdapat 2 arca dewi, yaitu namanya Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Nah, Dewi arca-arca ini tuh memancurkan air atau mengalirkan air yang disebut dengan air Amarta. Nah, apa sih air Amarta itu? Air Amarta itu adalah air yang diyakini dapat membawa kekuatan dan juga kesembuhan. Nah, selanjutnya yaitu Candi Semar Jalatunda. Nah, Candi Semar Jalatunda ini tuh bentuknya seperti kolam dan airnya itu sangat jernih.
Dan juga di candi itu tuh terdapat lempeng logam yang bertuliskan nama-nama dewi, nama dua dewi, yaitu Dewi Isna dan Dewi Agni. Nah, fun fact-nya juga pada Candi Semar Jala Tunda ini terdapat 16 panel relief yang menceritakan tentang Mahabharata dan juga kata Sarita Sagara. Nah, seperti itu. Nah, dan juga itu fun fact-nya juga candi ini tuh juga digunakan sampai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan juga ya teman-teman, masih lanjutannya. Ya, yang pertama itu ada Prasasti Kamalagian. Prasasti Kamalagian ini tuh ditemukan di desa Tropodo, di desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di prasasti ini tuh isinya sebuah informasi, yaitu tentang dibangunnya sebuah bendungan, yaitu yang udah dijelaskan tadi ya. Dibangunlah sebuah bendungan yang namanya Bendungan Waringin Sapta. Nah, yang digunakan kalau di prasasti ini digunakan untuk mencegah banjir di wilayah desa-desa tertentu. Nah, selanjutnya yaitu peninggalan Prasasti Pucangan. Nah, Prasasti Pucangan ini tuh menjelaskan tentang silsilah keluarga Raja Airlangga dan juga sebuah perintah untuk membangun pertapaan di Pucangan. Nah, selanjutnya yaitu Prasasti Cane. Nah, Prasasti Cane itu ditemukan di Desa Cane, Jawa Timur. Nah, prasasti ini tuh diberikan kepada masyarakat sebab dihadiahkan kepada masyarakat sebab telah mendukung mereka dalam peperangan. Nah, jadi itu masyarakat itu ya membantu dan juga mendukung sebuah peperangan. Ya, yang pastinya pada Raja Airlangga ini. Nah, selain itu tuh pada prasasti ini juga dijelaskan tentang pajak oleh Kerajaan Kahuripan. Jadi itu ada sebuah negara asing itu diperkenankan pajak oleh Kerajaan Kahuripan ini. Contohnya seperti Sinhala atau Srinkala, lalu Pandikira atau India, lalu Champa yaitu Vietnam, lalu yang terakhir itu Remen yaitu Birma. Nah, selanjutnya yaitu Prasasti Baru. Nah, Prasasti Baru ini tuh diberikan juga kepada masyarakat karena telah memberikan tempat tinggal kepada sang raja atau prajurit-prajurit pada saat peperangan. Nah, selanjutnya yaitu Prasasti Terep. Nah, Prasasti Terep ini tuh dibuat pada tahun 1032 Masehi. Nah, itu menceritakan peristiwa serangan Dyah Tulodhong terhadap istana kerajaan di Watan setelah kalah. Jadi Raja Airlangga membangun pusat pemerintahan baru di Kahuripan. Oke, lanjut. Nah, ini peninggalan terakhir yaitu teman-teman semuanya. Jadi itu sudah seperti di awal ada sebuah karya yaitu Kitab Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa. Jadi itu seorang pujangga kerajaan. Jadi Empu Kanwa ini seorang pujangga kerajaan. Dan kitab ini tuh mengisahkan kisah Arjuna, tokoh utama dalam Mahabharata. Dan juga cerita ini itu tidak hanya terdapat dalam kitab, tetapi juga terpahat di dinding Candi Tegowangi, yang tepatnya itu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Oke. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang
saya gunakan atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini. Nah, ya mungkin cukup itu saja dari saya. Mungkin mohon maaf jika saya dalam menjelaskan terbata-bata atau kurang kurang lancar dan mungkin banyak terbata-batanya itu tadi. Saya mohon maaf karena durasinya sudah 15 menit ya semuanya. Sudah lumayan panjang nanti penyimpanan saya penuh. Nah, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.